Selamat siang buat kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita sampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan cinta kasih-Nya sehingga kita masih dapat beroleh napas kehidupan hingga pada saat ini. Saya Tionovita Lumban Gaul dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Istanbul 2020 dengan NIM 2203111017 akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Materi, Indahnya Berpuisi Melalui Pembelajaran Saintifik Siswa kelas 8C SMP Negeri 1 Tamiang Layang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Syamsul Arif Siagian MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindak kelas. Apa yang dilakukan si peneliti sampai merumuskan permasalahan? Setelah saya membaca laporan penelitian tindak kelas yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Materi, Indahnya Berpuisi Melalui Pembelajaran Saintifik Siswa kelas 8C SMP Negeri 1 Tamiang Layang, dapat saya simpulkan bahwasannya peneliti melakukan tes ulangan harian kepada siswa sehingga peneliti dapat melihat nilai ulangan harian dari siswa masih banyak yang tidak tuntas dengan rata-rata nilai 65,8 dengan keterangan tidak tuntas. Tanggapi kecermatan si peneliti dalam memilih teori sebagai landasan. Menurut saya, kecermatan si peneliti dalam memilih teori sebagai landasan sudah baik karena materi yang digunakan sudah relevan dengan topik penelitian, yang dimana peneliti menjabarkan teori mulai dari pengertian hasil belajar, faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar siswa sehingga minim, dan seterusnya. Sehingga teori yang digunakan saling berkesinambungan dan bisa dibilang runtut mulai dari yang pertama sampai akhir. Teknik dan instrumen apa yang digunakan si peneliti? Teknik yang digunakan oleh si peneliti dalam laporan ini yaitu teknik observasi, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwasannya teknik observasi ini dilakukan oleh guru yang bersangkutan dengan seorang kolaborator untuk merekam perilaku, aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung menggunakan lembar observasi. Sedangkan instrumen yang digunakan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama, lembar tes atau ulangan, yang dimana guru melakukan ulangan harian untuk mengetahui hasil belajar siswa. Yang kedua, lembar observasi siswa untuk mengetahui tingkat motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, lembar observasi untuk melihat proses ataupun kegiatan yang berlangsung selama guru melakukan kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Jelaskan proses pelaksanaan tindakan setiap siklus, sama atau berbeda? Kalau berbeda, jelaskan. Proses pelaksanaan tindakan setiap siklus sama, yang dimana dengan menggunakan 3 tahapan, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pada siklus pertama dan siklus kedua, si peneliti menggunakan 3 tahapan, yaitu mulai dari tahapan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kita mulai membahas pada siklus pertama dengan kegiatan pendahuluan. Guru melakukan 3 kegiatan. Yang pertama, menyapa dan mencek kehadiran siswa. Yang kedua, melakukan income reading berupa menyanyi. Yang ketiga, menggali pengetahuan siswa dan mengaitkannya dengan materi pelajaran yang akan diajarkan selanjutnya. Sedangkan kegiatan inti yang dilakukan guru yaitu mendesain kegiatan agar siswa dapat mengalami proses menemukan, menamai, dan mempresentasikan. Untuk menemukan yang berkaitan dengan pembelajaran saintifik, guru membagi sebuah kelompok yang dimana setiap kelompok terdiri dari 6 orang sampai 7 orang siswa dalam satu kelompok.
Sedangkan kegiatan akhir pada siklus pertama, guru melakukan evaluasi untuk mengetahui pencapaian siswa setelah dilaksanakan pembelajaran menggunakan pembelajaran saintifik. Yang kedua, siswa melakukan kilas balik tentang pembelajaran yang baik dilakukan. Yang ketiga, siswa dan guru merayakan keberhasilan belajar dengan bertepuk tangan gembira. Sama juga, di sini juga kita akan melihat bahwasanya pada siklus kedua, si peneliti juga menggunakan 3 tahapan itu yang telah saya jabarkan tadi, yaitu mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nah, pada kegiatan pendahuluan pada siklus kedua, sama halnya dengan kegiatan yang dilakukan pada siklus pertama, yaitu menyapa dan mencek kehadiran siswa. Yang kedua, melakukan income reading berupa bernyanyi. Yang ketiga, menggali pengetahuan siswa dan mengaitkan dengan materi pelajaran yang akan diajarkan selanjutnya. Sedangkan untuk kegiatan inti, guru mendesain kegiatan agar siswa dapat mengalami proses menemukan, menamai, dan mempresentasikan. Untuk itu, guru dapat menemukan yang berkaitan dengan pembelajaran saintifik, guru membagi siswa dalam 6 kelompok dan yang dimana setiap kelompok terdiri dari 5-6 orang siswa. Sedangkan kegiatan akhir pada siklus kedua ini yang pertama melakukan evaluasi untuk mengetahui pencapaian siswa setelah dilaksanakannya pembelajaran dengan strategi pembelajaran saintifik. Yang kedua, siswa melakukan kilas balik tentang pembelajaran yang baru dilakukan. Dan yang terakhir, siswa dan guru merayakan keberhasilan belajar dengan bertepuk tangan gembira. Jelaskan teknik analisis data yang dilakukan si peneliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Data tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa ataupun tingkat keberhasilan belajar pada materi. Nah, untuk materi indahnya berpuisi ini dengan menggunakan pembelajaran kooperatif, tipe pembelajaran saintifik, kriteria ketuntasan minimal ataupun KKM secara individual jika siswa tersebut mampu mencapai nilai 66. Sedangkan untuk ketuntasan klasikal, jika siswa yang memperoleh nilai 66 ini dengan jumlah sekitar 85% dari seluruh jumlah siswa dan masing-masing dihitung dengan rumus. Baik, demikian pemaparan laporan penelitian tindak kelas yang saya baca. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi saya sendiri yang akan melakukan penelitian tindak kelas kepada guru. Semoga dengan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan saya. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.